Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Otong dan juga Bang Toto. Masih di channel Cerita Manusia dalam program Pengennya Sepi. Toh saat ini kita kedatangan tamu, entah bukan kedatangan ya. Udah hadir tengah-tengah kita nih dua orang atau dua apa gua nggak tahu bingung jawabnya ini. Dua sosok. Tapi bukan gaib kan? Baru gua sebutin tuh. Bang Rijal sama Bang Bogel. Jadi Bang Rijal dan Bang Bogel ini adalah apa ya? Bisa dibilang mantan cover boy. Kepengen cover boy. Beliau berdua adalah pemilik lah dari konveksi Octopus, kalau nggak salah begitu Bang Rijal. Iya, betul. Jadi Yang Octopus. kaosnya sering gue pakai tuh. Nah, kita tuh juga sering pakai juga sih. Amin. Benar gitu. Ya. Bang mau baginya. Udah tenang. Kalau udah ada kata tenang lo aman tuh. Tenang aja. Semua tenang aja, yang penting tenang. Nah, Bang Rijal, ini berdiri apa nih? Mulai usaha konveksi. Kalau berdiri, udah lama ya Ki ya? Berdiri Pak. Mulanya nyalok. Mula calo, terus bikin kalau di sini nih 2019. 2019. Itu maksudnya mulai terjun di dunia konveksi. Enggak, di sini. Emang sebelumnya? Sebelumnya bukan di sini. Oh. Ujung Harapan. Tapi kalau mulainya terjun di konveksi sendiri 2014 lah. 2014. Sama Bang Bogel berarti terus ya. Iya. Tahun pertama gue solo karir. Sama-sama. Sama-sama di di bidang yang sama, cuma sendiri-sendiri waktu itu. Gue solo di Bandung. Standby. Solo Bandung standby. Jadi 2014 akhirnya pindah ke sini udah berkembang loh, udah pasti ya. Insya Allah Udah berkembang. Nah, ya itu tadi ya, awal tadi dari dunia percaloan. Nah itu bisa diceritain tuh gimana sampai akhirnya ketemu, apa ngirim-ngirim surat berdua, ya kan ada chemistry, akhirnya untuk mutusin untuk dia bareng kita untuk usaha konveksi kayak gimana? Saya kan jelasin. Dia calon senior. Sebagai calon senior waktu itu ya berarti Bang Bogel ya? Iya. Dia calon senior. ya awalnya pasti kan. Awalnya saya coba-coba. Ya awalnya kan prosesnya tuh nyalain ya. Cuma kan lama-lama Kalau bahasa sekarang pengurus ya. lama-lama nggak ketemu yang pas, ya akhirnya bikin konveksi sendiri. Sama Bang Bogel gitu langsung berdua. Enggak, masih sendiri ketemu sama Bogel itu sama-sama kecewa ya Ki sebenarnya. Sama-sama orang kecewa, Korban sakit hati. akhirnya dipersatukan. Kecewa yang mempersatukan gitu. Jadi kalau ibaratnya dipersatukan dengan kekecewaan yang Itu. sama. Kecewa dalam artian mungkin apa? Kecewa sama kan dulu kan maksudnya kalau nyalo ini itu kan ada yang pesan terus lempar lagi ke orang gitu kan, Iya. dari diri sendiri. Nah kecewanya sama yang ngerjain atau sama yang lempar atau sama Bang Bogel ini? Sama tempat produksi awal. Sama-sama pernah dikecewain, akhirnya Kenapa nggak bikin sendiri? kita jalan bareng, kita punya visi misi yang sama. Ya udah. Soalnya kan kadang kalau kita masih member ke orang, dia kan pasti punya orderan juga kan. Iya. Kita masuk, kita rawat klien, dia gak ikut rawat, kan gitu. Usaha lagi nyari klien. Mau nggak mau itu kita mesti punya sendiri nih. Jadi ke kontrol semuanya kan. Yang jadi masalah kan ilmu konveksinya itu dari mana gitu. Kalau nyalo itu kan setahu gue cuman ibaratnya ya udah take over PO lempar. Iya makanya kan kalau kita kan calonnya nggak calon duduk manis, mana nih sono ke pendorannya mau nggak mau kita kan ke situ. Belajar kan. Calo berguru, calo Oh, belajar. jadi diam-diam belajar ya dari apa namanya dari vendor lah ya. Betul. Karena
hidup kan harus terus belajar. Wih, belajar tuh sepanjang hayat Gitu. kalau kata Pak gurunya, bukan gitu toh ya? Ya apa namanya, tentu ketika memutuskan untuk punya tim sendiri, untungnya jauh lebih tipis dong daripada nyalok. Iya, kalau hitung-hitungan kita, iyalah pastilah. Enak nyalok kan, sebenarnya enak nyalok. Bersih ya kalau nyalok. Bersih, lumayan enak. Kalau agak pusing ya nggak? Ya pusingnya gitu, kayak cabut. Iya kan? Kita kan nggak mau cerot sekali doang. Cerotnya kan berulang-ulang kalau kita rawat klien. Hubungannya baik. Ya lagi sekali gede cuma kan gitu kan. Kalau Kalau kita jaga hubungan. jadi masih ingat nggak PO pertama yang diambil sendiri PO gitu? Kan mungkin kalau dulu nggak maksudnya kalau sekarang kan semua bidang ada nih, mau sablon, jaket segala macam, apa namanya merchandise juga kan, yang gue lihat di Iya, basicnya karena calo apa aja digarap. Enggak, maksudnya pada saat itu memang apa namanya yang awal dikerjain sama Bang Boga sama apa namanya Bang Rizal tuh apa nih sablonnya dulu kah atau apa dulu waktu itu? Jahitan dulu sih awalnya. Lebih ke jahitan, ya? Ke jahitan. Jadi ya kayak kita udah pertama ada orderan nih misalnya ya dulu ya ada orderan banyak, nah udah mulai kecewa tapi dia masih tetap, jadi daripada hilang jadi kita buka sendiri tinggal nerusin orderan yang itu kan gitu. Tapi secara kualitas kan sanksi loh sebagai maksudnya gini ya, biasa apalagi pemain baru ya, untuk keahlian yang baru beda sama yang memang udah biasa pegang gitu. Nah gimana cara ngimbangin kualitas yang dimauin sama customer nih? Karena memang jaga kualitas kita dari awal. Kualitas dulu yang kita rawat. Jadi waktu nyalok pun memang kita jualnya kualitas, bukan jual. Tetap kita pantau gitu, kita vendor orang tetap kita ke situ ngecek segala macam. Jadi intinya sih supaya nggak mau kecewa ya kan, nggak cerot sekali bahasanya. Jadi cerot berkali-kali itu karena kualitas itu yang dipertahankan. Iya. Soalnya kan kalau gue sih yang mikirnya nggak perkara dari kerjaan itu kelar dia seneng di dia kan pasti dia ada omongan ke orang lain nih, omongan ke orang lain gitu, mulut aja gitu. Ini maksudnya kalau sini. Iya. Kan kalau ya gua mah ya nggak punya orang marketing, kagak ngiklan juga kagak. Memang nggak jual, nggak pernah iklan. Secara zaman sekarang ya itu nggak pernah iklan. Jadi hubungan baik antar klien aja udah. Sampai hari ini juga. Sampai hari ini. Jadi sponsor jadi. Kalau sponsor ya nanti mau jadi. Pasti. Nah, itu kan seiring berjalannya waktu ya, maksudnya apa namanya orderan di take over dari 2014 kemudian pindah ke sini 2019 kan. Iya. Nah, ya yang namanya pandemi kan pernah ngalami semua ya, Bang Toto ya. Pandemi ini kan keimbas semua nih, maksudnya dari segi bidang usaha, terus kemudian perusahaan-perusahaan besar juga kan pandemi terimbas banget gitu, sampai UMKM yang terkecil pun itu sangat berimbas. Nah kalau yang dialami sama Bang Boga sama Bang Rizal nih, pandemi ini gimana nih? Pengaruh juga atau enggak nih? Pengaruhnya sih ada, cuman kalau kita ya alhamdulillahnya aja masih dikasih kepercayaan jalan terus kan oleh dikit dah kan gitu. Jadi tetap ada olengan lah ya, tetap ada pengaruh nantinya. Soalnya kan ya kalau kata gue sih ya tergantung niatnya ya kebalik. Niat baik pasti hasilnya baik gitu aja. Ya tapi mereka yang pada kena itu kan niatnya baik juga. Ya, kita kan juga nggak tahu dia niatnya baik di mana dulu kan gitu. Nah itu nggak. Ini soalnya masalah ini goyangannya kecil tuh untuk yang pandemi ini gitu loh, efek ke padahal di usaha lain itu wah efeknya sangat besar sekali gitu. Dan alhamdulillah ini konveksi ini masih
bertahan gitu. Karena kita setel aja biar goyangnya dikit ya nggak? Nah itu cara nyetelnya gimana itu bang? Kita nikmatin kan, ini nggak lagi dikasih sedikit kita nikmatin. Oh. Jadi nggak berat-berat amat hidup. Jadi nggak dipikirin sampai harus gimana nih gua kalau Iya. usaha ini tutup atau gimana gitu ya, orderan berkurang. Jadi nggak mikir sampai situ. Nggak nguber lah. Ibaratnya kan gitu, orang nguber kan capek. Ya kayak orang lu ngasih, lu nangkap ayam lu ber, capek lah lu. Kau usah lu simpan, dia datang. Kau usah uber. Iya, empannya adalah kepercayaan Iya. mutu tadi ya, kualitasnya. Mungkin mutu sama waktu ya. Yang tepat waktu. Iya, yang paling nggak. Oh, iya. Yang pasti kita inilah. Jadi kalau yang gue lihat tadi ya dari sedikit dari obrolan tadi, ketika nawaitunya itu Niat ya, tadi ya. niat membuka konveksi dan perangkatnya yang lain kan, ada tukang jahit, ada tukang sablon, ada yang lain-lain kan gitu. Niat pertamanya bukan untuk memperkaya diri, tapi niat pertamanya untuk memuaskan klien dulu. Iya. Memuaskan klien karena kalau di order ke orang belum tentu orang itu bisa tepat waktu sesuai janji kita sama klien kan, mungkin gitu ya. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Kalau kualitas bisa dijaga lah gitu ya, bisa dijaga karena waktu itu yang agak repot ya, karena dia juga punya ini sendiri, punya sendiri. Jadi kalau mempertahankan sesuatu yang memang itu adalah ruhnya itu effortnya harusnya lumayan tinggi gitu ya. Yang menarik sih bisa apa? Orang buka usaha itu kan biasanya untuk memperkaya diri sendiri biasanya. Tadi kan Ini mungkin karena berdua jadi mau perkaya berdua nggak ya? Ayah ngikutin apa namanya kan ketika nyalok untungnya jauh lebih besar. Iya. Bang punya tim. Iya. Kok lu mau rugi? Mau sedikit, ngurangi cuan, ngediriin ini gitu kan. Naif kan? Naif, apa namanya? Enggak. Kalau secara hitung-hitungan pengusaha itu nggak masuk. Masuk. Ya soalnya, ya kan, emang sih kita butuh cuan juga, cuma kan ya elahnya ada apa sih kan gitu kan. Yang penting gua kan jalan semua aja. Kita bisa rekrut orang, tim jahit, tim sablon. Senang juga udah, kita bisa ngasih penghasilan buat dia kan. karena kesenangan yang dicari. Kesenangan ya? Karena kalau udah senang jadi mau ngapain, mau dikit juga kalau udah senang udah pasti enak. Susah kalau gitu. Kalau senang yang itu dicari benar. Soalnya kadang gue soalnya ngalamin juga ya, ibaratnya ketika orang kita hire orang nih kerja, terus kita dapat order ya, ketika udah dia kelar kerja terus kita sama usernya belum dibayar, kita ke yang kerja kenain bos. Gue usahain juga sampai begitu, kasihan dia udah kerja kan. Ya, padahal tapi kan pemasukan sementara itu terganggu juga. Iya, maksudnya kita bela-belain dulu nih orang kerja gitu kan. bikin orang senang. Jadi dia kan seneng. Kalau kita senengnya Jadi belajar biasa. utamain karyawan supaya ya Seneng senang dalam main artian gitu kan. senang dalam artian cukup gua aja deh yang kena imbas gitu ya. Iya. Biar aku saja. Aku saja gitu alasan. Tapi maksudnya gini loh, kan nggak banyak ya kalau namanya kita mendirikan usaha itu kan pasti mau berkembang nih, artinya cuan yang masuk juga atau keuntungan yang besar juga pasti kan harus kita cari keuntungan yang besar supaya kita bisa berkembang. Kan dengan pindahnya ke sini kan berkembang juga tuh gitu kan. Nah kalau yang gua tarik adalah kalau ke dalam semua untuk kesenangan ibaratnya karyawan untuk lu berdua untuk membangun usaha lagi lebih besar dari ini juga artinya nggak ini dong nggak ada arah sana dong. Ada, buktinya udah ada pengembangan kan. Oh sekarang nih. Udah ada pengembangan. Ya, kalau gue sih
sama dia ya kagak nggak pernah nguber lah ibaratnya kan gitu. Udah aja ngikutin rule-nya. Yang tadi karena nggak ada marketingnya ya. Iya bukan kita nggak kalau kita ngubar takutnya kita masih belum siap nih segala macamnya, Oh, ya kan? oke. Makanya udah ikutin rule-nya aja gitu. Waktunya besar ya besar. Gede-gede, kecil. Pokoknya ikut Ya, alurnya. emang sih dari kita juga yang bakalan bisa ngejurin-jurin. Cuman kan kalau gue sih lebih yakin ada pengaturan lah gitu kan dari maha pengatur kan begitu. Oh, jadi ya udah serahin aja gitu ya. Iya, benar. Jadi kita Alasannya. nggak puyeng. Melibatkan Kalau yang kayak gitu kan hidup. puyeng. Uber. Ya kayak nangkep ayam dah. Uber. Capek gak dapet tabrak resa tuh ayam bagaimana. Kesel. Apa yang dilakukan, apa yang dialami ketika kok bisa menyimpulkan bahwa satu tadi menyenangkan klien, yang kedua menyenangkan karyawan. Karyawan. Nah, kesenangan sendiri belakangan, tapi lu bilang yang lu cari kesenangan, ya kan? Ya kan? Memaknainya seperti apa? Yang kedua, memiliki kesimpulan untuk mendahulukan orang lain ini setelah mengalami apa sih kok sampai bisa orang lain dulu lah gitu, kita belakangan. Nah, setelah apa pelajaran apa dapat dari mana gitu kok Momen nggak? Mungkin iya, ada momen apa gitu kan? yang bisa kok sampai ke situ. Yang ketiga melibatkan Tuhan tadi kan, melibatkan yang maha pengatur gitu. Ini kan sulit kan seolah-olah ia terlibat tapi seolah-olah tidak kan gitu ya kan, namanya Tuhan kan nggak kelihatan ya kan. Nah, apa ia benar dia turun tangan ngatur semua apa enggak, apa bukan, apa usaha kita yang ini kayak gimana. Tiga pertanyaan dari itu langsung gue borong. Yang pertama apa tadi? Ya Membuat kesenangan. Iya, membuat senang orang lain Oh, dulu. kita belakangan. Senang klien, senang karyawan. Nah, lu belakangan kan? enggak, gue senangnya di situ duluan. Orang lain senang, kita senang duluan. Gitu. Ini enggak, ya kan? Ini orang lain senang nih, udah kita udah senang duluan. Kalau senang belakangan, cuan yang belakangan. Oh, cuan. Kan begitu. Karena cuan itu bukan Bukan target utama. Oh, Itu mengikuti aja. Oh gitu. Nah yang kedua, setelah mengalami apa sampai akhirnya mendahulukan kesenangan orang lain. kok tiba-tiba ada pemikiran ke situ. Iya. Padahal untuk ngerintis usaha itu pasti orientasinya ke cuan gitu. Mendahulukan kesenangan orang lain yang terus berani mengklaim dirinya gue seneng kalau orang lain seneng. Ya orang bekas calo lu gimana ya? Kita tentang belangsak. Ketika kita dikasih kepercayaan nih, lu bisa ya udah bisa buka sendiri kita. Nah, ini orang jangan sampai kayak gue dulu gak calo nih. Oh, Jangan sampai merasakan hal-hal itu. Kita cuma kasih tahu doang paling nggak nih. Waduh, Mungkin pengalaman ya kan? yang sering sebagai calon junior ya. iya yang sering mengalami kekecewaan mungkin kan. Begini. Jadi berarti momennya adalah kekecewaan ya, Pak, ya. Hmm. Untuk menjaga supaya orang lain nggak kekecewaan itu nggak menularkan ke konsumen atau baik ke dalam karyawan. Mungkin kalau yang gue tarik adalah momennya itu kekecewaan kalau yang gue tarik ya. Akhirnya dia melahirkan bagaimana supaya ya udah yang penting orang lain jangan sampai kecewa dan membuat senang. Dengan menyenangkan orang lain aja itu poinnya adalah gue udah senang duluan, Udah kepuasan, udah ya. kepuasan gua. Nah, yang ketiga melibatkan Tuhan. Ini gimana? Itu harus. Nah itu Kalau melibatkan Tuhan ya karena segala sesuatu pekerjaan kalau kita libatkan Tuhan selalu dipermudah. Selama ini yang gue jalanin, gue alamin, gue alamin itu dengan melibatkan Tuhan, dengan melibatkan Allah. Cara ibaratnya itu seperti apa? Iya, konsekuensinya kita. Ya enggak, kita dikasih amanah nih suatu pekerjaan. Oke. Ya enggak, itu kan konsekuensi gimana sih kita jaga amanah itu. Karena amanah di bidang gue kan jasa ini kan diberi amanah itu pekerjaan. Dari klien, dari teman, dari ya
calo-calo sial itu. Ya enggak. Akhirnya kita konsekuen. Ya mungkin di situ Allah nambah nikmat, nambah. Ya nggak punya modal, kita ditambahin. kepikiran sama pengatur kita nggak ada marketing, nggak ada berapa orang bisa telepon, ya Allah maha penggerak hati seseorang kan, ya siapa yang tahu telepon ini siapa ini nggak tahu. Ketika ada telepon orderannya minta penawaran gini dulu. Asik. Padahal setingkat perusahaan besar itu memikirkan bagaimana tim marketing itu bekerja dengan baik ya. Nah ini menyerahkan semuanya istilahnya marketingnya ya gimana yang ngatur aja lah gitu, yang maha pengatur. Karena pasti sesuai porsi. Sesuai porsi. Pasti itu. Sesuai porsi. Hubungannya nggak gitu. Porsinya maksudnya itu porsi gimana? Di porsi pekerjaan, porsi rezeki, Oh. semua porsi di usaha yang lagi gua jalan ini. Oh ini sanggup nih, dia dikasih kerjaan seperti ini. Oh sanggup nih dikasih rezeki segini buat yang lainnya. Karena itu itu juga ujiannya. iya pasti lah. Ujiannya juga sesuai sama Sesuai kemampuan. kalau bahasanya kan setiap kemudahan pasti ada kesulitan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu udah pasti satu paket. Ya alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja. Makanya kalau udah senang enak. Yang jadi pertanyaan adalah ini kan menyatukan dua kepala Boker sama Kang Rijal gitu kan. Jadi kita nyepetin. Gimana caranya main persepsi itu? Iya. Persepsi pertama ya tentang kesenangan aja ngeklop nih. Sekarang gini dah, Bob, pernah sih gua ya lagi gitu ketika ada orderan segala macam, ketika gua turun belanja, gua salah belanja bahan kan. Mangga kita sedang udah senang, ntar juga laku kan gitu. Kalau lu anjir salah nih gua nih, gua mau jadi misu-misu, kagak jadi dah tuh, macuan gitu. Jadi hal-hal itu yang kita Si pernah itu Jadi dari gua kepake air, pakaian gitu aja. jadi selalu positif. selalu berpikir positif sama sang maha pengatur bahwa tadi ya contohnya salah beli bahan ya nanti juga akan ada terpakai gitu kan jadinya. Dalam beberapa waktu ya ada beneran ada warna ini kedis gak Tapi ada sudah bukti ada ya iya Dan bukan sekali dua kali itu selalu itu yang lebih menguatkan. yang susah Hal-hal tuh Meyakinkan lagi, meyakinkan itu. Iya, lagi. karena hal-hal itu yang bikin Oh. oh iya. kayaknya itu yang bikin maksudnya ngeplong ya kalau melakukan apapun Iya. artinya selama lu berserah Karena dulu belajar dari kekecewaan itu ya, dari kekecewaan yang akhirnya menyimpulkan di balik kekecewaan ada hikmah pelajaran yang luar biasa gitu. Pasti. Yang gue mau tanya berapa tahun kecewa? Enggak lama sih. Ya sih. Senang terus Kayak kayak gitu. Waktu kecewa dulu ngelakuin ngapain? Kalau iya biasa kan namanya itu. Iya, iya. Kecewa ya. Paling ya kopi, Oh, rokok. ngopi ngerokok pun memang itu kesenangan juga kan? Kesenangan. Benar ya. Apa namanya mungkin kalau Bang Boker sama Bang Rijal itu ibaratnya bekerjanya dengan menyerahkan kepada sang maha pengatur untuk menularkan ke karyawan seperti apa? Pasti juga kan ada keinginan karyawan itu kan melihat bos lo kayaknya santai banget kalau ketemu masalah kayak gini kok santai banget gitu. Nularin ke karyawan kayak gimana? Kalau kita mau ngasih tahu orang karyawan nih udah pokoknya udah tenang duduk manis Jadi nggak perlu mikir apa-apa gitu. ada kerjaan tapi tetap gua ketika ada orderan tetap gua rembukin sama tim nih deadline tanggal segini bisa cover enggak Jadi nggak ambil kesimpulan sendiri kita. tetap libatin gua. Gayanya aja santai, cuman tetap ada disiplin, tetap harus tepat waktu. Karena kalau enggak, bagaimana mungkin mau menyenangkan Iya. klien kan? Kan konsekuensi setiap
kerjaan punya konsekuensi masing-masing. Jadi yang ditekankan sama karyawan ini, kalau lu lalai konsekuensinya kayak gini. Kalau jadi yang diminta tanggung jawabnya lah ya, punya rasa tanggung jawabnya itu ya. Pernah nggak satu konsumen kecewa berat setelah lu maksudnya setelah mau udah sama berjalannya produksi yakin ya, kalaupun apapun yang terjadi ya gue percaya itu ada yang ngatur, ada nggak? Ada. Itu cewek kenapa tuh? Iya, dianya juga mungkin nggak terlalu, kalau dia nggak terlalu ngambil gua harus ngumpul gini. Dia nggak ngambil kesenangan nih. Kalau kayak gua tadi salah beli bahan mobil selalu dia kagak nih, gitu kan? Mungkin karena posisinya cowok juga. Ya, nggak tahu juga ketika dia order. Sebelumnya gua tetap kasih tahu dia rule-nya di sini, dia maklon masker lah gitu ceritanya. Maklon masker jadi masker. Kasih rule-nya, gue di sini nggak jadi punya lu doang nih, gitu kan? Gue ada gini. Kalau mau, lu masih mau tetap berjalan, jangan nunggu semua jadi. Ketika gue ada jadi, lu bisa pasarin. Dia kan dagang online, lu bisa pasarin. Oke, pertamanya ya udah gue terima nih. Ketika udah berjalan, dia telepon nggak bisa, gue mesti jadi semua. Gue nggak bisa dong, merubah rule di sini kan? Ketika ini udah dari jalan, dia minta ini nggak bisa. Nah, dia ngatur ya udah bawa balik aja lagi. Ini Sama satu sih, kalau yang lainnya sih alhamdulillah selama ini sholatnya berkali-kali. Ya. Gue ada ngedenger sholat itu gimana gitu. Sholat itu kan sholat kepuasan ya enggak? Konotasi kepuasan ya, kayak lu kencing gitu ya mungkin ya. Ya, kan segala sesuatu yang keluar tuh Lebih enak. ya kebanyakan ya gitu emang kamu nggak ketemu orang yang dia nggak tahu kalau lu berproduksi lu punya sendiri lah kan gitu. Lu numpang jahit doang kan, kesini jahit doang bahan semua dari dia, tapi lu macam-macam di sini nggak bisa. Oh tetap ya, maksudnya apa namanya manajemen pekerjaan di sini itu soalnya kan sebelumnya gue udah kasih tahu. Kalau sebelumnya gue belum kasih tahu gue salah kan gitu. Dia tetap ngotot gitu ya nggak bisa lah gue. Ya. Itu bukan hasil toh. Bukan hasil Ya. Apa ada kalau hasil mungkin sebelum produksi dipastikan dulu maunya seperti apa mungkin gitu ya. Kalau dari hasil ya alhamdulillah ya nggak ada nggak kecewaan dari Selama ini nggak ada. Biar kita aja dulu yang kecewa kan gitu dulu. Jadi kalaupun kita selalu kasih ya maunya ini, cuman kita kan banyak kan klien dia nggak ngerti produksian kan. Gue mau ini, cuman kita kan produksi kan tahu. Udah jelas selesai. Lihat nih kalau begini, ini mau nggak? Tetap kita samplingin. Nih hasil ininya. Oh iya bagus. Gitu doang. Kalau tadi kan dari sisi kekecewaan dari konsumen lah ya. Nah sekarang pernah ngalami kecewa? Karena yang gue denger ini seneng-seneng mulu nih toh. Karena konotasinya seneng adalah ya tidak kecewa tadi. Pernah nggak ngalami kekecewaan selalu berdua? Kecewa. Udah gue kecewanya sebelum. Kecewanya sebelum dulu. Jadi Ya pada saat sekarang ini. Jadi nggak pernah. Ya pernah lah gue slow aja. Mereka mah tapi slow aja. Itu pasti ada yang lain kan gitu. Jadi nggak mau ambil pusing. Simpel aja. Kalau secara umum itu adalah, maksudnya secara umum itu kalau kayak gue gitu ya, bagian macet gue pasti kecewa, gue gak akan ngambil lagi PO ini. Tapi dijadikan kesenangan loh. Karena dia nggak pernah target. Iya. Nggak pernah mengejar target gitu. Beda kita sama ini tau nggak apa? Karena nguber tadi. Iya, misalnya kita kalau ditargetin sebulan harus dapat 100 juta lah, Iya. gitu ya. Terus kita akan kecewa ketika cuma dapat 98 juta. Cuma kurang 2 juta. Iya. 98 lupa kita kecewa. kecewa. 98 lupa kita syukur. Iya kan gitu. Kita baru seneng ketika dapat 100 102 loh, 102 juta baru seneng, apalagi 150 juta gitu. Baru merasa senang gitu. Nah, kalau uniknya sosok ini sosok dua ini kan sosok nyata, bukan sosok gaib. ketika orang lain senang, dia udah cukup belum merasa senang.
Iya. Itu ya apa? Makanya gue penasaran sama kayak gini. Kok bisa setelah mengalami apa kok itu kan? Jadi udah dijawab. Iya. Masa diulang lagi kan? Karena apa? Nggak enak belum bakalan. Nggak, Ulang mulu. gue pikir gini loh, maksudnya berjalan kan nggak mulus-mulus aja namanya dunia usaha. Selama Bang Boga sama Bang Rizal bergabung mengalami kekecewaan nggak? Ternyata kecewa yang kita maksud itu kesenangan buat dia gitu loh. Dan itu yang yang mungkin menyikapinya, menyikapi Menyikapi. persoalan aja kali ya. Jadi kalau ada lubang yang kita tambal, jadi nggak pernah kecewaan gitu. Kita Iya, usaha menutup. tergantung nyikapinya aja kalau kata gue sih. Masalah selalu akan ada. Ada. Persoalan selalu akan ada, tapi selalu ada Ada, jawabannya. ada lagi ya, alhamdulillah ada. Kita pernah yang kaosnya bang tadi aja. Oh iya. Besok mau dikirim. Hmm. Oh belum lubang kancing, gue mesti lubang kancing. Itu jam 9 malam. Lubang kancing gue mesti vendor, kan gitu. Hmm. Iya, kita usaha dulu lah. Iya paling enggak namanya kita udah ketok pintu kan. Minta tolong. Tolong, ini, ya alhamdulillah ketemu aja dong yang begitu orang baik. Oh yang bisa pak, kita dia sana udah punya mau nutup, bisa pak kita tunggu, kita kirim. Itu kan pembuktian lagi. Tapi tetap kita di situ mau bantuin buangin benang, mau bantuin packing. Jadi orang yang kita minta tolong pun senang, gitu kan? Nggak kita main tinggal aja, kan gitu. Terus lu nggak minta ongkos lebih murah dengan lu bantu-bantu? Yang nggak kita ditolong gitu ya. Kirain lu mati itu gitu kan? Yuk, langsung. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita, oh di situ akhirnya punya pemikiran, oh ya semuanya dimudahkan kalau kita memudahkan, kan begitu. Jadi merasa kalau kita itu dimudahkan, Kalau kita orang lain. memudahkan orang lain, insya Allah kita dimudahkan. Itu buat gue garis bawahi. Kayaknya hidup mereka santai, maksudnya simpel banget gitu. Pura-pura. Iya. Pura-pura lu ada lebih apa? Sekarang makan tinggal makan, boker tinggal boker. Ngapain? Jadi gak usah bikin duit. Kalau yang dari hati kan kelihatan. Iya. Dari hati benar-benar dia tenang. Apa dia pura-pura tenang? Enggak. Makanya lu korek-korek tuh, lu korek-korek. Iya. Biar apa? Tadi ngorek berdua pernah kecewa atau enggak, ternyata kecewa aja seneng. jadi ini kan Pokoknya tidur enak terus kita mah. Orang pikir hidup kita enak aja kan gitu. Padahal mah enak terus. Kalau orang bilang cuma enak aja salah. Enak terus. Kalau enak aja di situ doang berarti. Kalau enak terus manja. Iya kan? Lu pikir kita enak-enak aja. Salah lu, enak terus. ini mungkin apa ya? Yang gue lihat sih ada ilmu ikhlas yang diselubungin sama kesenangan tadi gitu. Oh entah apa? Tahu Oh, ini soalnya Soalnya bukan ini, ikhlas sama senang. kalau nanggapin ikhlas ya. Makanya ikhlas bisa beda-beda nih. Makanya kalau gua pasti bilangnya udah tenang gitu. Kalau ya udah tenang, udah lebih dari ikhlas itu. Dari ikhlas. Iya kalau gua ya. Udah dari ikhlas digerundel kan. Kalau kita memang ya udah tenang, udah enak banget gitu. Iya sih, maksudnya secara apa namanya pendengaran ketika orang udah ikhlasin aja, tapi masih pasti ada kan. sedikit Nah, ganjalan ya. mau- Tapi kalau udah tenang itu benar-benar Ya, karena udah nggak ada kata ikhlas. Kayak surat hati al ikhlas, agak ada ikhlasnya. Kalau itu ya udah tenang, aduh udah enak Jelas di situ jiwa-jiwa yang tenang. Iya enggak? Kan jiwa-jiwa yang tenang udah jelas. Karena sudah berusaha menenangkan. Gitu bang. Berusaha tenang akhirnya ngadepin apa-apa ya tenang aja udah. Ada yang ngatur. Gue jadi bingung sendiri. Maksudnya kok ada orang mereka berdua itu satu ini loh, satu frekuensi gitu loh. Ya kan pemahamannya sama. Pemahamannya sama. Kalau misalnya pemahamannya beda, ya yang satu mungkin agak mengalah kan gitu. Bahkan kalau dilihat kan saling mengisi. Saling mengisi. Jadi satu namanya manusia kan emosi lah, apa semua lah gitu, ada pasang surutnya kan. Iya. Kebetulan bisa saling mengisi.
jadi saling berubah gitu. Persoalan pasti ada di antara keduanya, pasti ada. Saling kontrol, kita sama-sama tahu. Oh gue di sini nih, oke di sini kan jadi sama-sama tahu posisi kegunaannya. Jadi ya udah sama-sama balik lagi, sama-sama tenang. Kuncinya cuma Lu dengerin enakan ngomong, ya udah tenang kan daripada ikhlasin aja ya nggak? kalau ikhlasin aja ada kesan terpaksa, dipaksa. Iya, bilang kan ikhlasin aja. Ayo coba lu kalau jadi gue kan gitu. Aku bilang, ya tenang, kan enak ya. Ini ilmu yang dari teori itu. Ya pengalaman. Pengalaman yang maksudnya yang membuat berdua ini. Karena mungkin begini, ketika nih dua sosok apa dua orang, hampir dua ombak kita gitu ya. Apa ketika mereka mengalami kekecewaan? Makanya tadi gue sempat nanya, lu lagi kecewa apa kelakuan lu? Aku sih kalau lagi marah ngacak-ngacak comberan kan kali. Mungkin pernah dia melakukan itu, ngacak-ngacak comberan, dia melempar genteng orang gitu ya. Pernah melakukan hal-hal yang ketika kecewa, gue nangis, gue begini, gue begitu tuh tidak mengobati kekecewaan, malah makin sulit persoalan mungkin ya. Tanya aja sama dia. Ketika berusaha tenang, malah enak. Mungkin coba tanya. Gue juga sedikit-sedikit namarin aja. Kalau orang kecewa, gimana sih? Masih Bisa. obatnya kan tenang. Kayak lu aja, bisa tidur, bisa lu makan kagak enak. Untuk menenangin itu susah juga. Makanya hilangin kekecewaan. Jadi makan enak, lu tidur enak. Gue masih bingung. masih belum bisa menerima. Kok ada orang kayak gini gitu loh, Dok. Menerima apapun dengan Ini sekarang bertanya begini deh. Ini konversi punya siapa? Punya lo atau punya lo? Nah, Punya barang-barang. Gak merasa memiliki juga kan? Siapa boleh nggak ada kayak dia. Kalau kemari, gue bilang kalau ada calon kemari nih, misalnya, mau ini, ya udah klien lu ajak ke sini, lu mau aku kontak lu, dia bahas. Ada rasa memiliki, jadi ketika hilang pun ya senang. biasa aja gitu. Jadi nggak ada apa sih, nggak ada kemelekatan. Ngeri banget bahasanya apa? Bahasa lu apa? Bahasa lu itu memaknai itu apa namanya, harta lah, apalah itu apa ya? Biasa aja. Biasa aja, titipan aja, apa gimana bahasanya? Iya, kalau titipan kan umum. Kita biasa aja udah. Segala sesuatu ya biasa aja. Lu kayaknya mengistilahkan sesuatu baru, Iya memang. apa sesuai kapasitas otak lu apa gimana ya? Bahasa kita main-main dapat duit. Main. Iya. Kadang orang kalau Jadi bukan kerja ya? Bukan. Jadi orang kalau nggak kita kadang buset nih orang kerja sampai malam ini kita konteks ini. Ternyata kan kita kadang begini ngopi ngobrol tawa pulang malam. Tetangga buset kerja yang pulang malam. Begitu amat orang kerja. Padahal kalau kerja itu bahasanya terlalu kurang pas. Orang jahit kerja, duduk deh, Yoni nyablon kerja. Yoni kadang suka protes deh, yang jahit udah kelar, gue belum kelar. Dia sambil jalan-jalan kerjanya, kan dia duduk doang. Itu kan karena dari berduanya sendiri ada statement main-main dapat duit. Mungkin itu yang diterima sama karyawan seperti itu. Ya, mereka kita juga nekanin mereka hal-hal yang kayak gitu. Jadi jangan anggap pekerjaan. Ya biar jadi nggak beban. Ya, karena itu kan secara kejiwaan berat banget ya bahasanya ya. Kalau gue paham. Kalau gue belum masuk dunia kalian, jadi dari tadi kesenangan biasa. Apa? Udah tenang aja dulu. Terus terang ini narasumbernya gue baru lagi. Iya bang. Kata kerja itu berat. Jadi enak tuh main dapat duit. Jadi supaya apa ya? Ringan. Dia nggak merasa terbebani bahwa aku ada kerjaan. Iya, jadi ringan. Ya nggak semua sih maksudnya. Dan gini, ini kan Mati banget. berhubungan sama karyawan ya. Pernah nggak ada karyawan yang keluar karena nggak betah atau ibaratnya
itu kan satu, bahwa dia juga kan nggak senang. Itu kan PR sebenarnya. Pernah nggak? Iya sebenarnya kayak tadi, sebenarnya sih bukan dia nggak betah atau nggak senang, bukan. Karena pengen belajar usaha. Karena kita juga nekanin ke. Kan bisa aja alasannya karyawan itu ibaratnya udah gue nggak mau gabung sini lagi, mau belajar usaha. Enggak, memang mereka, karena gue nekanin ke teman-teman tim di sini juga. Suatu saat mereka bisa sendiri pun silakan, kita support. Kalau perlu ambil kerjaan dari sini segala macam. Jadi sama-sama kalau udah support kan enak. Jadi artinya nggak melulu karyawan itu ya lu bertahun-tahun di sini, Enggak. kalau ngasih kesempatan ya. Ya ibaratnya ini pendidikannya juga Iya belajar bareng-bareng di sini gitu. Jadi udah punya keahlian, merasa punya keahlian, terus juga punya koneksi, modal dia bisa dong. Silakan, malah kita support yang kayak gitu. Malah disupport. Support, Pak. Karena itu kan suatu kesenangan lagi. Ini harusnya jadi menteri UMKM. Iya, balik lagi kan kesenangan lagi. Enggak gitu juga. Itu juga kapasitasnya nggak nyampe. Porsinya tadi, Porsinya tadi. Ya, dia udah paling benar begini. Lu bayangin kalau dia jadi menteri, ya kan? Lama-lama masih kakak kiki, besok gimana ya lu? Ini presiden. Protokolnya yang Protokol pusing. Kalau tadi bicara senang karena nggak ada target, ya usaha ini kan udah pasti mau berkembang dong. Itu kan salah satu target juga. Iya. Walaupun bahasanya target di kalian berdua nih gue nggak tahu di ini kan dibahasakan seperti apa ya. Kalau menurut gue sih itu secara umum, gue ambil secara umum adalah target. Ke depan usaha ini mau seperti apa nih? Usaha konveksi ini ya. Iya, Melebarkan sayap pasti. karena ini kan jenis usaha ya. Pasti ada impian-impian, cuman kan kita ikutin dulu nih. Oh, nanti kalau udah waktunya pun bakal terwujud. Impiannya apa nih? Impian ya misalkan punya brand sendiri. Brand sendiri. Ya, Oh, Produk. Jadi, produk dagangan. sendiri, dagangan sendiri. bukan cuma ngebuatin produk buat orang lain gitu kan ini. Iya, karena kan impian itu ada pasti, tinggal nunggu waktu aja. Kan bikin produk sendiri itu kan gampang sebenarnya, nggak mudah. Gampang gimana dia kan nggak tahu cara marketing dan nggak punya orang marketing itu kan kesalahannya kan di situ. Ketika dia bikin produk, jualnya gimana kan dia kan lu tahu sendiri dia nggak punya marketing. Dan itu yang akhirnya belajar, proses belajar. Oh, Lucu juga. Bikin produk numpuk kayak nggak ada yang jualin gimana? tapi kalau hal itu dibuat senang yang Pernah. dianut sama mereka berdua ini, Dua ini kali, nggak masalah. Bang, 2 kali. Oh, Dia ya. bikin produk. Oke. Di sana yang pertama Asari. Belum ini kan, belum rule-nya nih berarti nih. Oh, waktunya. Waktunya santai, senang kan. Oke. Yang bikin lagi kibar nih. Banyak juga orang nanya, "Lana dong bikin lagi." Bentar deh. SDM-nya kita masih belum nih, masih nyari-nyari gitu kan. Jadi sampai orang tuh menunggu produk launching berikutnya. Wayang lo. Iya nggak? Bang Otong yang nunggu Octopus gitu, ya nggak? Tapi yang penting produk Octopus tuh ini jangan lupa. Oh pasti. Octopus nih kan bukannya gurita ya? Iya. Kenapa ngambil apa Nah, namanya? sekarang lo kakinya banyak nih. Oh, oh, jadi Octopus gurita itu karena backgroundnya calo, kakinya Kakinya banyak. banyak. Jadi cara manapun lo bikin Ya, ini tapi marketing kali orang gitu ya. Nggambarin koneksi ya. Iya. Koneksi lah ibaratnya nggambarin. Bingung. Itu bingung, kita berdua ini kadang-kadang bingung bang. Bingung, yang penting udah jalan. Jadi artinya kalau tadi apa namanya kalau menurut gue sih target pengen punya produk sendiri itu kan impian juga. Terus bedanya apa punya produk sendiri sama ngerjain produk orang? Apa yang mau bedanya apa gitu?
Iya kan, kalau kita punya produk sendiri kan, misal ada brand lain gitu kan, mahal, kita lebih murah, orang kan seneng nih belinya. Ini murah, seneng deh, cakep, kualitas sama ya, iya nggak? Kita lebih seneng lagi, dia seneng. Nah, gimana orang bisa tahu produk kita kalau marketing aja berdua? Iya makanya kan Ada. rule-nya Artinya belum. butuh marketing. Enggak, kalau gua mah rule-nya belum di situ gitu aja. belum dikasih. Belum dikasih. Jadi selalu kita Bukan- balikan lagi. Jadi gua nggak, wah gua ini kemarin gagal nih karena kurang marketing, gua cari marketing. Enggak, kalau gua berpikirnya kemarin gagal, oh belum waktunya. Kalau udah waktunya nanti Iya. marketing datang sendiri gitu. Iya. Datang sendiri. Iya. Diri sendiri disediakan. Jadi itu yang balik lagi selalu melibatkan. Kayak gua ini nih dong meja sablon ini, gua dulu kan nggak ada sablon ya, jahit doang. Terus gua maklun sablon di orang, yang nyablon curhat tuh ceritanya, udah lu buka dah, gua yang nyablon, gua di sini nggak beres nih bos nih, ditambah-tambah dulu gua kerjaan. Iya sabar kata gua gitu, tadi gua lo udah ini. Wah dikejar terus gua nih, dikejar terus. Ya di daerah kebetulan ada orang jual meja, Dan tepat waktu. tepat waktunya Pas. kita bayar. Terus, Nah, iya iya. yang nyablon. Yang gue mau tanya, Tepat waktunya pas, ada duitnya, pokoknya pas. Semua serba pas. Semua ini agak Enak kali ke kalian. agak absurd nih gue mau nanya nih. Bagaimana lo mengetahui bahwa ini rule dari Tuhan, bahwa ini bukan? Gitu, misalnya ada sesuatu, ada dorongan lo untuk melakukan sesuatu, misalnya kayak tadi meja sablon, Iya. ada dorongan ya, ada dorongan ini. Bagaimana cara lo memahami kalau ini adalah keterlibatan Tuhan, bukan keterlibatan iblis misalnya? Bagaimana cara membedakannya seperti apa? Waktunya pas kalau gua mah. Jadi gini, Lu bagaimana tahu waktunya apa? nah, ketika kita mau nih orang minta minta sablon ya, kita cari-cari, ini ada nih murah. Pas kita yang ada nih. Tahu-tahu ting transfer masuk. Pas ada duitnya kan? Ya kan notif transfer. Iya udah mana nih baru masuk nih. Kalau ya ada set datang. Mungkin gue anggapannya doanya tukang sablon yang ngarang-ngarang ke gue juga nih ngaruh-ngaruhin nih, lu beli meja sablon. Langsung deh kita beli meja sablon, kita kasih kerjaan. Cuman dianya nggak bisa ngikutin rule kita nih kan. Maksud gue kan gue ajarin, udah lu di sini udah tenang kalau kata gue gitu. Ada kerjaan nih, nanti nggak ada ya udah kan gitu kan. Tapi kan tetap gue bayar gitu kan, lu kerjain bisa kerjain yang lain. Mungkin dia karena nyikapinya nggak selalu tenang, menyikapinya selalu dengan angka. Ribet-ribet. Udah, ya udah dia cabut nih, dia nggak ada tukang sablon nih. Ya udah gue beli ya. Pas pandemi juga tuh lagi. Tadinya gue tempat sablon ngontrak ke situ, gue pindahin ke sini. Orang gua dulu bisa nyablon, emang dulu gua bisa nyablon. Kebetulan ada si Joni, gua ajarin aja dia. Sekarang dia yang nyablon, udah bisa sablon. Dan gitu, berarti gua emang dikasih ini sablon sendiri, orangnya pun ada juga disediain. Artinya kebetulan kalau sesuatu itu ini rangkaiannya ada gitu. Iya. Kalau misalnya sesuatu yang bukan, kita ngubur-ngubur. Nah, kita ngubar. Kalau Memaksakan. ngubur-ngubur maksudnya itu udah salah gitu. Udah kurang pas. Oh, kurang pas. Kalau salah terlalu kurang pas. Oh, ini kalau salah nggak enak ya. Iya. Nggak enak. Kurang pas. Sesuatu yang dipaksa kan tidak enak. Iya. Nggak pas, baut nih dipaksa, kalau nggak pas nggak enak. Tapi masih boleh beratnya ya. Nah itu hal-hal itu. Paham dong? Iya, simple. Maksudnya cara berpikir simple. Ya udah ini mah udah jalannya Tuhan gitu loh, Kak. Untuk udah di Ya simpel tuh buat yang udah ngerti. Sekarang gini deh, Kalau boleh tanya dia yang nyablon di sini si Joni. Baru pertama datang dia bisa apa dia? Ngelipet baju aja nggak bisa. oke. Lipat muka bisa. Muka dong ngelipet. Sekarang mah dia, matanya udah mata setan. Ya reject dikit, kita reject deh om. Kampret kata gue. Jadi itu akhirnya kita bersyukur teman kita atau tim kita nih Udah bisa punya nyablon, bisa punya apa. standar. Karena ini
yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi bisa. Bingung bener apa lagi. Jawabannya seneng, belum pas. Gini, kepuasan pernah nggak dapet orderan yang bikin tim puas juga seperti apa sih? Puas terus. Kalau orderan sih puas terus. Selama itu masuk Selama ya? ini puas terus. Enggak, maksudnya kepuasan yang lu rasain. Iya, kepuasan kayak klien, mas hasilnya bagus. Itu nggak ngeliat tuh orderannya banyak Enggak. atau dia dari vendor company yang maksudnya punya nama. Kan ada beberapa ketika gua ini layanin ini loh. Tapi ngutang ya. Ah, Lu nggak saya. Lu bisa orang perorangan. Yang penting lu perusahaan ngutang. itu yang harus siap ya kan. Oh itu harus jadi pelajaran ya. Maksudnya nggak memandang lu mau orderan Dikit, kecil atau banyak. besar, tapi ketika lu punya penilaian sendiri terhadap itu, ya akhirnya itu bukan hal yang luar biasa ya. Jadi nggak mau terjebak sama label ya. Ya kan kalau label orang kan berusaha melabelkan perusahaannya. Iya. Vendor gue, Ngerjain ini. Iya, benar. portfolio gue panjang Nggak perlu. Iya, nggak perlu lah kita nggak punya marketing. Itu kan buat orang-orang marketing, nggak? Ah. Iya nggak? Dia, gue ini marketing nih gue nih. Marketing. Lu, gue nih kerjaan gue gini-gini. Mau Iya. ini nggak perlu yang kayak gitu. Yang penting bukti. Oh iya. Kita buktikan ya kan. Kita pernah datang salah satu perusahaan besar itu, ya mungkin mereka lihat kita berdua nih begajulan nih. Iya, gua aja. Gua bergaji. Makanya gue mau bilang orang agak-agak gitu, mau bilangnya sosok kan. Apalagi hubungannya sama maksudnya yang perusahaan lah ya, yang secara struktur. Mereka sampai bilang, tapi kita nggak mau yang palu gada ya. Oh, dalam hati kita palu gada tapi konsekuen. Oke. Dan akhirnya mereka cukup puas dengan hasil kerja kita. Yang tadinya kayak Yang tadinya underestimate. Ya. Bahasa Indonesia nya apa itu? Biar pas gitu. Biar pas kan. Ini Kurang pas. Google lu googling. Translate. Dan melakukan ya nggak? Kurang Iya, pas. sebelah mata. Jadi harga sebelah mata. Underestimate. Orang serius, bener kan yang ngerjain ini gitu. Ya, cuman mungkin dia juga pasti punya anggapan gini tau, ketika ngundang gua tanya-tanya terus gua ngundang datang, wih datang begini, mungkin dia aja wajar dia emang nggak punya orang marketing kali kan begitu deh, dia pasti punya poin Juga. Gitu orang tuh. kalau kayak gini Kalau kayak gini di resepsionis sudah disuruh panggil security itu. soalnya dia pasti iya pasti kan kontak gua kan pasti dia punya ada Rekomendasi. recommended-nya dari orang gua kan Nggak tiba-tiba. Tiba-tiba dan bukan lu yang nawarin ya, tapi nggak ngubah ada rekomendasi dari pasti orang. kan gitu kan ada orang yang dia percaya recommended gua lagi pengen bikin ini oh di sini Nah dia nanya sama yang mereka itu serius nih. nah paling begitu dia tanda tanyanya kan Lu serius nih yang datang ini nih. Begajulan nih. Ah. Benar nggak? Tadi bawa kabur. Tapi kita nggak pernah terima DP. Iya, itu yang benar. Nah, nih, mari gue informasi. Ayo, bentar lu. Kenapa yang terima DP? Padahal itu satu rule yang jaminan ya. Kalau orang lain, perusahaan lain itu adalah biasanya DP dulu supaya jaminan nih. Itu kan bagian ada yang jaminan, ada juga yang sebagai modal awal. Kenapa yang terima DP sosokan apa duitnya terlalu banyak atau gimana? Iya. Konsekuensi kalau kita udah terima DP punya konsekuensi. Tanggung jawab lagi gede. Tanggung jawabnya lebih besar. Tapi kita coba untuk belajar tanpa DP, kita punya tetap bertanggung jawab. Kalau bicara konsekuensi ya, yang tanpa DP itu kan ada konsekuensi. Ketika apa namanya Bang Boga sama Bang Rijal nggak bisa apa namanya apa yang dia mau, kan itu juga kecewa dong. Iya, makanya kita tanpa DP aja konsekuensi kita tanggung jawabnya full. Itu kan begitu klien puas kita puas. Mereka tanpa DP kita bisa nyenangin
Gua kemarin Tong, Hmm. garap apa polo aja. Polo. Polo perusahaan kan ya. Nah, baru garap apa nanya-nanya, oke bikinin oke. Nah buat hari Senin, oke minggu malam gua kirim, itu PO belum turun. Senin acara dia pakai, masa baru turun, PO-nya udah turun mas, iya nggak? Oh siap, PO termin juga lagi. Klien baru trik kita bikin dia senang ya nggak? Bikin dia senang, bikin dia tenang, ya kan? Gak takut ditipu, Enggak. ya kan? Kalau perusahaan udah pasti tidak ada penipuan. Ya, tapi kan perlakuan lu tentu nggak beda antara perusahaan dengan perorangan. Kalau perorangan jadi beda. Ada yang kita Kalau dia minta, ada yang pernah kita minta kadang dia suka nawarin nasi sih. Sama bukan nggak takut kita tipu, ya kita udah tenang kan gimana ya nggak? Nah, maksudnya lu nggak takut ditipu. Udah kan dia udah tenang, biarin aja udah urusannya dia gitu. karena selalu positif thinking gitu. Tapi pernah ditipu. Pernah ditipu. Nah, Biasa lah. biasa. Biasa, biasa kita tipu. Karena kita kasihan namanya nipu. Mas ya. Ya kasihan lah. Coba jangan tipu. Karena kalau dia nipu malah nanti hidupnya dia yang Hmm. gak enak kan. Ya, tapi kan lu yang sebagai korban tertipu sebenarnya yang paling nggak enak. Ya makanya gue menyikapinya berusaha tenang Kita gitu. menyikapinya ya udah tenang. Paling nggak kalau ini kayak apa ada kerjaan yang nggak udah kita kerjain terus nggak diambil. Kalau ada orang, gue butuh ini pakai dia kan senang. Kita lebih senang kayak. Sering kayak baju, kaos, ada yang ya kita temen datang nawarin pokoknya gitu senang aja lalu bikin Dikasih gitu. iya kita ngasih aja Bisa aja. Ini malam ini mau bikin gue seneng kan? ada tenang Kasih kopi gitu dia senang. iya Itu bagian dari senang. Usaha itu apa sih buat kalian itu usaha itu? Apa? Wah, sini aja gue mah apa ya? Wah, kesibukan. 12 sibuk. biar nggak dibilang biar Ya sekarang apa? Orang bilang usaha kita nyari ini Uber. Ngindari Uber. Sampai akhirnya Makanya sampai gue agak tahu usaha apa ya. jadi cuma main-main aja gitu. Coba ya kan, bingung. bingung gue. Nggak gua aspirin lagi. Belum lama ada juga satu perusahaan minta branding dan itu dibayar duluan tanpa Dan baru Dan bisa. melihat. Iya. Artinya perusahaan itu ngasih kepercayaan Iya. penuh banget. Iya, itu kan suatu akhirnya nambah lagi tuh kepercayaan kita. Belum apa-apa udah dibayar full, itu kan Oke, nah itu pasti mereka juga punya tuntutan dan deadline segala Enggak macam. juga. Enggak. Tahu transfer ya tahu tuh dia mana. Enggak, maksudnya untuk ketika Waktu. iya. waktu nggak juga, malah baru selesai tahun lalu malah. Kita bicara tahun lalu, berarti kan udah setahun kalau tahun lalu. Baru berapa bulan ya? Masih bulan pertama. Baru pertama malah. Jadi dia bayar di akhir tahun, baru selesai di akhir bulan ini. Udah nggak ada timeline. Tapi kalau untuk Mungkin juga tuh perusahaan ngabisin anggaran akhir tahun Bisa saja. jadi. Jadi dia nggak pakai target dan macam-macam. Dan itu dipermudah. Kalau kita pikir, waduh dengan angka segitu harus cari mana nih? Iya. Mau dapat modalan awal ya. Iya, Karena karena ordernya besar ya. Besar, karena harus bayar pajak ke pemerintah. Terus tahu, belum nasin kasih modal nih. Udah cuan juga lagi kan, bukan modal doang. Modal lu ada cuan. bukan modal juga tapi cuma Iya, dilunasin. Modal, ya. Lunasin. oh kan lunas itu ya. Iya. Nggak pakai termin. Akhirnya kita sendiri yang punya tanggung jawab lebih, harus cepat-cepat diselesaikan. Karena klien sudah ngasih kepercayaan lebih. Pernah nolak pekerjaan? Iya. Karena kalau waktunya sudah dimungkinkan ya kita Kalau tim kan kita gue tetap
konfirm ke tim. Oh, Tim oh. nggak bisa waktu ini, ya udah. Gimana nanti kalau tim nggak bisa ya, walaupun itu orderan sebesar apa, Kalau tim nggak bisa mau apa? Tidak memaksakan. Kalian ngobrol nih. 900 ya, 900. 900. Lalu kan lu bisa aja ke orang lain, ke konveksi lain atau apa. Ya paling cuman kita kasih, coba lu tanya ini gitu. Gua nggak mau. Oh, lu nggak mau Gua pegang, bukan enggak. ordernya lu. Iya, enggak. Tetap soalnya kan pasti kita juga kan pegang tanggung jawab. Karena lewat kita, dia lewat kita kan. Yang pegang tanggung jawab kan kita. Kita kasih. Coba lu ke ini. Makanya saya bukan calon lagi. Iya. Ya. Ini langsung aja. Enggak ya. Kalau itu ya. Kalau masih calon sih mbak bro. Namanya calon sosial. Soalnya dengan begitu, ntar lu ketika kita lagi punya, wah gua ada lagi ngumpul, lagi ngumpul, wah udah nih, sini nih, ya, pasti ada begitunya dong. Dimudahkan lagi. Kalau kita memudahkan. Gua kan, ini garment nih ya, konveksi ya. Cuman kan yang gua ambil kan nggak kerjaan garment doang. Kemarin kan branding mobil lah, merchandise apa lah. Ya itu calon juga dong. Iya. Kerjain sini. Enggak, tapi Tetap kerjain di sini maksudnya, cuma kan dia gua ada orderan tumbler nih, mesti grafir gini-gini, tumblernya ambil di sini, ambil semua. Oh iya dapat murahan, nah, gitu kita lah. memberdayakan teman-teman yang Terus ada teman bisa grafir kan, dia terima grafir terus dari situ kan gitu. Berjaringan. Kan octopus. Oh, Ya begitu kan gitu, kalau ada orang nanya, beli bahan ini di mana? Saya tahu nih, Bandung. Pernah kosong order selama ini sih. Ya awal COVID aja sih. awal covid itu apa? Memaknai berapa lama itu? Apa kosong order itu? Berapa? Nggak nyampe 2 bulan. Kita jadi bulan. spekulasi kemarin pas awal COVID nggak ada order, kebetulan banyak bahan potongan sisa. Bikin masker. Kita ini yang kerja kan kasihannya kalian, kita suruh jahit masker aja, ini jahitin masker. Belum ada yang pesan ya? itu belum ada yang Belum, atau tukang yang kerja. Ini udah yang pesen belum, udah jahitin aja. Tadi ada yang nyari. Iya bener aja kerja. Itu kejadian nih misalnya dia ngerjain kan. Ya ada masker ada. Lagi terus gitu. Ada apa bahan sisa gitu. Iya. Pokoknya nggak ada order, cari kesibukan. Gitu. nanti karyawan nggak ada kerjaan. Enak kerja sini. Enak. Mau ngelamar? S2 tapi Kalau Oh, kalau dia mau ngelamar sini, gue cari host lagi. Gitu. Tapi berat pendidikannya di sini. Kopassus harus lulus berapa tahap ujian? Apa aja ujiannya? Semuanya. Iya semuanya itu apa? Ya fisik, enggak, Iya, mental. kita ajarin biar kagak kecewanya hilang, biar jadi senang kan gitu. Fisik, mental pasti. Biar ngilangin baper gitu. Iya. Itu gimana ya, ngilangin baper? Susah itu. iya. Ada karyawan yang tipikal nggak bisa nerima, maksudnya ya baperan lah katakan. Ya gitu, kita mau kan modelannya kagak nutup ya nih, begini kita sebelumnya ini kita kasih tahu nih. Jadi segala sesuatu ngomongin, tidak ada di belakang, semuanya di depan. Suka nggak suka keluar. Yang jadi pun gitu, wah minta ongkos dia segini, oke. Jadi semua lebih enak. Ngomong kita suruh Jadi komunikasi lah ya, Komunikasi. komunikasi di awal ya. Jadi bukan kayak apa yang pada umumnya kan, terus ini bayaran segini, aturan gue begini, kalau nggak ikut aturan lu begini gitu kan. Jadi lebih ke kayak apa ya, diskusi Ya lebih ke tim. tim ya jatuhnya. Karena ngebangun tim sih, bukan ya. Karena kalau ngebangun tim pasti semua tahu tugasnya masing-masing. Dan merasa memiliki juga. Iya. Iya orang lain calo cuma memiliki juga boleh sih. Dan nggak banyak beberapa teman yang akhirnya mereka nyaman. sini tuh. Iya.
kan gitu. Dan itu juga membuat order jadi makin banyak ya. Dia jadi melancar. Yang penting ya dia tahu aja, ngasih tahu gitu. Lalu yang penting lu tahu dari kondisi ini. Jadi tetap ada ketok pintunya, bang, gue mau ada ini. Jadi mulai besok lu bisa ngaku tau, gue udah punya profesi. Iya. Ya boleh. Boleh foto-foto terus Tapi nggak bisa, nggak boleh naik, kan belum lunas. Ya karena tadi boleh. Kalau itu beda. Anggunan kalau itu kalau mengaku-ngaku ya enggak. Aku belum ada aku apa aku dulu Mau emang kawin lagi. Selain kerja, aku juga punya profesi nih. Oh, calon istri sini. Ya itu di sini. Tapi aku lah. Aku. Nggak boleh itu. Bukan untuk kerja ya, bukan. Jadi mana itu? Kita kan tujuannya beda ya. Iya makanya. Nggak dikasih ya kayak gitu. Iya. Karena juga tidak baik kan itu kan. Hah? Tidak baik kalau aku buat apalagi buat bohong. Ya, yang ngaku-ngaku itu kan bohong juga. Ngaku-ngaku Dan itu kebaikan. Dan Ya. demi kebaikan, demi pekerjaan, Lancaran gitu ya. lancaran pekerjaan, Kalau itu bohong yang baik. bohong yang baik. Menurut saya itu bohong yang baik. Ya. Di sini tuh banyak bahasa yang dipermudah aja. Iya, iya. Tapi gue sulit. Mami. Orang kita ya kadang-kadang nih, kita punya usaha nggak sih? Suka bingung. Hah? Iya, punya usaha nggak? Kayak nggak punya usaha. Ini kerjanya apaan? Kerjanya apa? Ya karena Karena tadi. yang kerja emang sebenarnya enggak itu. Ya, Iya. Ya, iya. Emang enggak, gero-geroin doang, mau begini ya nih. Gak bisa ngapa-ngapain. Ada pengalaman. Coba nih dong, pernah ditanya Bang Bodir. Jadi pernah ditanya sama vendor. Gimana Ki? Tanya Nih desain siapa nih? Mogel gitu kan. Eh, Yang upload saya, dia bilang. Kalau membeli jalan ngapain? Agak ngapa-ngapain nih, waktu bisa apa-apaan. enak ya? Iya, fungsinya sebagai apa di sini? Lu juga bingung ya? Iya, gua aja bingung. Pokoknya yang penting enak gitu. Ya enak mau ngapa-ngapain? Ya kerja tim. Itu kan punya tugas masing-masing. Kalau pulang malam. Nah, kalau anak nanya, Pak, sampai anak kan kerjanya Papa, kopi sama ngobrol. Tukang warung kopi aja kerjanya nggak ngopi sama ngerokok loh. Ngobrol mau ngobrol. Ngobrol. Udah kacau. Kacau kalau pindah sumber kayak gitu. Ini podcast apaan jadi apaan gitu. Tapi Semangat tapi kan yang didapat. tapi yang maksudnya dari obrolan yang menurut gue sederhana ya. Tapi ini dalam nih toh. Banyak makna. Banyak makna. Mungkin bahasa-bahasa mereka berdua ini bukan bahasa umum ya. Kayak tadi. Ya emang nggak umum. Kayak tadi dibilang kerja bukan kerja, usaha juga bukan. Main yang menguntungkan, Menguntungkan. main yang menyenangkan. Iya. Jadi apa namanya? Ya mungkin ini bisa ditiru, bisa diambil sama cara menanggapi ya. Cara menanggapi nggak semua orang bisa sama juga, sama kayak Bang Boger sama Bang Rijal. Tapi dengan begini ini mereka toh usaha secara ini usahanya jalan, orderannya juga ibaratnya yang jadi ini ada terus, karyawan juga nyaman, masih berjalan sampai detik ini untuk jenis usaha konveksi gitu. Karena Dengan gayanya mereka seperti ini, ya mungkin teman-teman yang bisa diambil sedikit lah, tapi memang perlu pemahaman yang cermat juga untuk mengerti bahasa mereka ini untuk menerjemahkan ke bahasa umum bidang usaha ya. Banyak teman-temannya. Hmm. Gua sering nongkrong di sini kan. Hmm. Nongkrong di sini.
ada yang pengen belajar bisnisnya gitu kan, sama Google sama Rijal. Yang dia lihat kan dia sekarang. Iya. Yang mereka lihat ini sekarang, oh udah punya ini, udah punya itu. Mereka lupa kalau dua orang ini pernah berkubang di lumpur kekecewaan. Iya, Itu iya, yang mereka nggak mau lewatin itu. Nah, kedua orang ini sudah melewati itu dan akhirnya bisa menyimpulkan sampai muncul bahasa-bahasa yang nggak umum. Iya. Muncul apa perlakuan yang nggak umum yang mungkin mereka ini berdua ini sudah mampu mengaplikasikan apa yang sebenarnya dimaui sama Rasulullah melalui pekerjaannya kan gitu kan. Ya gitulah mungkin ya, tapi karena banyak juga orang yang ilmunya sih punya tapi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari nggak dapat. Iya. Nah, ini mungkin mereka sudah bisa mengaplikasikannya, makanya apa ya nggak ada beban. Senang terus itu kan surga kan? Di surga kan senang terus, kan gitu. Nggak bisa habis. Kita menciptakan surganya kita. Menciptakan kebahagiaannya, nggak perlu harus gimana gitu. Apa ya? Mungkin ya lu. Iya, intinya mau kesenangan kalau kata gue ya. Iya kan dari tadi ngomongnya semangat. Jadi apapun yang dialami itu. Orang narko kan nyari kesenangan dia. Karena dia nggak bisa nyiptain kesenangan dia sendiri ya. Ini pakai. Kan kalau bersenang-senang sendiri kan online namanya. Ya Itu iya. juga racun. Nah, yang bedanya gimana? Itu apa lu online otak? Apa gimana? Jadi PR juga ini kan dulu. Ya, bukan online otak kali. Kalau online otak kan menstimulasi palsu. Kesenangan yang kita palsu. Ada faktor eksternalnya itu. Ya kalau akal ya, kalau jiwa kan beda. Lebih ke kita nyoba menyikapi kesenangan yang kita bikin sendiri nih. Segala sesuatu ya harus ditimbulkan dari dalam, bukan cuma berpura-pura kan. Nah, kalau akal itu pura-pura ya. Akal masih banyak pura-pura. Masih yang pura-pura atau mementingkan diri sendiri, mementingkan untung segala macam. Oh, ini kan lebih timbang gitu ya. Untung target kayak tadi. Itu secara akal. Secara akal. Karena masuk akal. Iya tuh. Bisa dibilang gila kan? Kalau orang masuk akal. Bisa dibilang gila. Bilang aja lah gila. Tapi emang gila ini berdua nih Pak. Apa namanya, konektivitas bukan konektivitas semua. Bahasa lu jadi berat tuh nih. Berat dong. Maksudnya gitu, hubungan hamba pada sang pencipta itu. Oh itu pakai konektivitas boleh Pak? Nah itu tadi maksudnya. Bahasanya adalah, adalah. bahasanya seperti itu. Jadi konektivitas mereka sama sang pencipta itu udah sedekat itu tuh. Sedekat itu artinya ya menyerahkan semuanya bahwa ini tuh Iya, tapi kan enggak vertikal horizontal, 60 minana. ya Seimbang dan gitu. ya maksudnya yang gue tangkap adalah cara menyikapi semua yang dihadapi sama dalam usaha ini adalah semua diserahkan ke sang pencipta. Harus. Dan percaya bahwa semua itu diatur sama sang pencipta. Makanya ketika dapat orderan dengan angka nominal gede, kalau kita pikirin mah puyeng. Makanya kalau kita ya udah tenang, masa dikasih nggak dikasih jalannya. Itu yang tingkat keyakinan. Iya. Kalau kita pikirin, buset, udah ngitung ya, akalnya kan udah ngitung kan. Nominal segini, dari mana? Pusing kita, ya nggak senang. Pusing nggak senang. Iyalah sakit. Ada yang senang. Salah, jadi mau obatnya kagak mempan, pusing begitu mah. Obatnya cuma satu, tenang ya. Iya. Udah tenang gitu. Tenang, ini yang penting ini dulu deh, apa kita kasih dulu dia mintanya apa, udah ikut Tapi dulu. pernah juga orang ini gemeteran Pak. Kamu? Kenal, gue pernah lihat. Nah, ini boleh nih. Waktu itu ada tentara datang. Boleh deh. Ini nyari-nyari selalu. Ini susah banget. Tentara nih, propos lagi.
bukan propos, garnisun tuh PM semua kan, kalau lebih ngeri lagi. Datang sini marah-marah, karena ordernya nggak jadi. Beneran juga nih. Biar ada yang cerita. Ya. Jadi gimana ceritanya sampai Itu bohong tuh ngomong, tenang. kalau gemeteran itu bukan renang. Jadi sebenarnya nggak gemeteran. Panik lah kita, siapa dia? Karena kita nggak pernah tahu, karena basicnya itu orderan bukan langsung ke kita, Oke. lewat Halo. ya datang ke sini setelah kita jelasin dengan masuk akal, dia bisa nerima akhirnya dan jadi hubungan baik. Iya, dari kesini udah seneng deh jadinya buka sepatu. Tadinya kesini nggak mau pakai sepatu nih, ngamuk mulai granat. Begitu kita jelaskan dengan masuk akal, akhirnya dia menghargai. Baru kesini dia lepas di situ udah lepas sepatu tentara kamu. Di depan ya kan? Udah masuk ke dalam, Bro. ngobrol langsung lepas. Enggak, berikutnya. Pas berikutnya udah kita jelasin baru. Dan itu Kan kalau tentara nakal, kan kita bisa lapor ke PM. Kalau PM nakal, kita lapor sama siapa? ya, tapi intinya itu maksudnya itu karena miskomunikasi Charles sama Iya. Jadi apa sih dia buka usaha. Dia ngasuk. Oke. Dia punya mesin printing jersey, dia nggak punya jahit, kita yang jahit. Cuman biasanya kan dia konfirmasi tuh. Ini kan masih bertapan. Jadi kalau ibaratnya konsumennya langsung ke sini kan artinya Ya, soalnya soalnya lempar tanggung jawab. Iya. Iya. Itulah tugas di sini. Nenangin, bikin dia tenang. Iya, dia pasti memang tanggung jawab. Bikin tenangnya PM susah loh. Iya, buktinya kamu hari udah mas. Ada dia tenang. Udah seneng ngopi di sini. Gue bingung mereka dapet ilmu dari mana. Panik tuh batung, maru-maru, maafin. Tapi gue yakin secara Tenang. jasmani dia ya dengan sendirinya yang bekerja tadi gue rasa itu udah nggak senang. Ada ketidaksenangan di situ. Capek gitu, kaget pas. Dan itu cerita. Itu kalau ini dua sih udah gede maksudnya. Yo nih, aja nih kerja ada yang sampai klien juga pernah janjian. Gimana Ki? Janjian kesini nih, dia belum tahu kesini nih. Janjian sama dia nggak titip pesan sama gua molor. Yang rahasia. Oh itu ada Ada kental. Kalau orang nggak bisa ngomong apa. Saya ada terakhir lantai. Datang dia langsung nanya Mas Rija mana Mas Rija. Kecewa saya ini kecewa. Tidur Pak bangun. Bisa janjian sama orang. Iya bisa hampir kecewa Mas katanya. Teleponin nggak diangkat. Tapi dia dan senang dan berlanjut sampai sekarang. Janjiannya di sini, nyari-nyari bingung kali gitu. Dia di kontak molor, ya kan? Nongkrong dulu dia di situ. Datang tawarin ngopi nggak usah. Kecewa saya. Jadi dari kecewa, Kesal. dari kecewa jadi senang. Makanya kita namain dia Pak Kecewa. Udah Pak Kecewa. Ada mungkin dia namain lu berdua pas senang juga. slow. Jadi apa namanya? Gue udah mentok menanya mau salah apa, tapi ada banyak tadi yang diambil ya apa namanya bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau kita sudah menyerahkan apapun yang berserah diri ke Sang Pencipta, penerimaan kita itu lebih enak, Lebih nikmat tadi. Jadi gue pikir apa namanya ini bukan hanya di bidang usaha aja ya, barangkali ini bisa diaplikasikan ya. Iya.
harusnya sih jadi maksudnya sebenarnya kan sama aja kan, belajarnya dari kekecewaan, terus habis itu nemuin apa pelajaran berupa karena nggak mungkin sih ada manusia yang nggak mengalami kekecewaan mungkin. Ya karena kan secara apa maksudnya jasmania itu tubuh ini kan udah ada fungsinya untuk sedih segala macam gitu kan. dilaluinya melalui proses belajar. Ya belajar tuh bisa dari mana aja. Belajar bisa dari mana aja, dan belajar dari dua sosok yang hampir manusia ini juga kan bisa. Kita belajar dari kecewa, jadi menemukan kesenangan. Kecewa menemukan kesenangan. Tapi ya tadi ya, jadi belajar untuk mencapai legowo ya, kalau bahasa mudahnya kalau gue sih apapun yang bahasanya ibaratnya masalah apapun kalau kita legowo dan menyerahkan semuanya ke sang maha pengatur, lebih legowo banget, lebih enak banget gitu kan. Lintas profesi gitu ya. Ya. Gitu kan. Karena ini kebetulan di bidang usaha, jadi ini bisa kita ambil pelajaran di situ. Walaupun memang bahasanya berat, sederhana berat, gue juga bingung ini mengartikan yang mereka obrol Sampaikan gitu ya. yang mereka sampaikan. Karena butuh gila untuk mengerti orang gila. Iya dong, Ya. cuma orang gila yang mengerti orang gila. Cuma dokter yang mengerti bahasa dokter. Ya. Ya kan gitu ya kan. Cuma orang gila yang mengerti, makanya cocok. Sama gila. Gitu, makanya cocok. Kita yang waras nggak apa. Iya. Makanya gue iya ada tadi. Iya, biar kita tenang aja. Dari mana gitu. Sebenarnya dia ngeliat kita, lo masih gitu aja hidup lo, nggak tenang-tenang kan. Kita cap dia, gila lo gitu. Giliran dia cap kita, ya gitu. Ada ini Bang Rijal sama Bang Boger ya, mungkin bukan cuman bisa nularin lah ya, ada kata-kata gila untuk bidang usaha yang sama atau apapun yang cara menghadapi masalah di ibaratnya yang dihadapi dalam hal usaha itu. Nah ini seperti apa? Barangkali bisa. Jangan dua kalimat tuh bilang dah tenang aja. Jangan gitu ya. Jangan panjang ya. Jangan agak panjang ya. Awas lo ya. Tenang aja. Jalani aja semuanya. Jangan ngomong begitu dong ya. Awas lo ya. Jadi bahasa normal. Iya. Jadi gimana? Kalau pokoknya nanggapin segala sesuatunya, ya udah tenang. Gitu. Jangan dikit. Gue udah tahu itu tuh mau banget itu semua. Sudah panjang. Tambahin. Yang ini buat apa namanya, buat teman-teman yang mungkin punya usaha sama atau apapun itu, yang cara menanggapinya bisa mengambil pelajaran dari sini gitu loh. Bang Rijal mungkin bisa kasih apa ya tadi, tapi nggak boleh dua kata tadi ya. Senang sama Tapi susah sih tau. Susah kalau kayak ya karena kan kesenangan orang itu beda, Iya, cara senang menanggapinya beda. ya. Gitu. Ya makanya sekarang gimana ngasih berbagi lah. Ih, susah. Enggak, gue mana Susah. Jalan dulu. Biar bisa bilang kita. ini tuh takutnya salah penerimaan orang lain beda-beda. Nah sekarang lo ngomong buat orang waras. Iya. Terus belajar, udah. Ngapain lagi? Iya. Iya dong, susah. Belajar ketemu masalah ini, belajar lagi, ketemu masalah ini, belajar lagi sampai Sampai mati ya. Iya, sampai nemuin ngadepinya seperti ini. Ngadepinya Ketika menemukan masalah yang sama, sudah pernah. nggak pakai ibaratnya cara itu lagi. Iya, karena kan setiap hidup ini udah terus aja berjalan, belajar, ketemu, belajar nih ilmu ini, ketemu, belajar lagi nih. Setiap ketemu nih masalah nih. Iya kan? Susah dong. Terus kalau balik bisa. lagi setelah belajar itu kan tahu tenang jadi. Terus ditanyain dulu dia buka usaha, gua aja bingung kan ini usaha apa gitu. Kalau orang kan ngatain gua buka usaha kan gitu. Nah,
aja bingung dia usaha apa-apa. Ya, oke lah lu nggak punya usaha, paling nggak orang menjalankan hal yang sama sama lu. Untuk apa ibaratnya mengcounter masalah tadi bukan cuma belajar, maksud gua ya bahasa-bahasa biasa lah. Kalau belajar dari masalah tentu mereka juga udah pasti pernah belajar dari masalah. Cuman untuk supaya bisa lo tenang, kemudian cara ngadapinnya juga nggak sesuatu hal yang besar bisa dikecilin. Nah, kayak gitu maksudnya dari Bang Rijal. Oh, hal-hal yang ya karena kan lebih sedikit apa ya, kita ngerti. Oh iya, berarti ada yang ngatur nih kalau ketemu. Oke. Ya nggak, oh begini berarti ada yang ngatur nih, tinggal kita balikin lagi baik buruknya kan. Mudah-mudahan yang ngatur ini semua baik nih buat kita. Udah. Iya, itu aja udah. Kebaikan aja udah. Bingung juga sih kadang-kadang gitu. Kalau gitu biarin aja semuanya dimaknai sendiri sama yang lihat. Iya. Mudah-mudahan bisa apa membawa Iya, inspirasi. kita kan kalau ngasih tahu gini, kalau ada orang lu enak gitu, kayak tahu deh. Padahal kalau dia mau ini suruh kemari aja ngobrol-ngobrol ya nggak, kita bikin senang. Pulang pusing. Oke, teman-teman, ini obrolan yang apa itu juga nggak ngerti. Ini pertama kali tim kepengen Supi dibuat pusing, tapi banyak hal yang bisa kita tarik, kita ambil dari setengah orang dua ini Akhirnya jadi satu. akhirnya jadi satu. Tapi yang paling bisa diambil adalah bahwa toh usahanya mereka ini berjalan dengan baik dan mereka menyerahkan semuanya ke Sang Maha Pengatur yaitu Tuhan. Dan gue pikir itu poinnya adalah mengatasi masalah melibatkan Sang Pencipta gitu ya.